Melanjutkan pembahasan tentang Bismillah. Kita lanjutkan kembali sambil menunggu yang kita tunggu. Mudah-mudahan yang ditunggu bisa hadir. Dan mudah-mudahan sambil menunggu ini jadi manfaat buat kita. Apa manfaatnya? Ada ilmu yang bisa kita ambil, kita petik hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Melanjutkan bahasan kita tentang basmalah. Sedikit mengulas kenapa Bismillah itu menjadi ikon tertentu dan ikon terbaik buat seorang muslim. Karena tadi atau sebelumnya saya bahas orang yang selalu menyebut Bismillah atau mengucapkan kalimat basmalah, ciri dia lagi ingat Allah. Dan kalau orang sedang ingat Allah berarti dia termasuk orang beriman. Nah, kemarin kita bahas tentang Bismillah itu memiliki dua sifat yang mewakili semua sifat kesempurnaan Allah, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahman arti secara terjemahnya adalah Allah Maha Pengasih. Tapi secara luasnya Maha Pengasihnya Allah tidak pilih kasih. Semua yang namanya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini semua akan diberikan hak rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya makhluk Allah bahkan manusia sebelum ia lahir ke dunia rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan kaget kalau di dunia gak ada satupun orang yang gak dapat rizki di dunia. Cuman terkadang kita salah memahami arti Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Kok kenapa ya Allah? Saya ini kan hamba-Mu, saya ini kan orang Islam, saya sering sholat, saya sering menyembah-Mu, tapi kenapa rizki saya lebih sedikit dibandingkan orang yang gak pernah mau menyembah-Mu? Timbul pertanyaan besar dalam benak hati kita, apakah Allah gak adil sama kita? Kan katanya Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, kenapa saya kasihnya didikitin? Kalau kata kita, nafsu kita bilang rezeki kita sedikit apa banyak? Orang-orang jadi bos kita cuma jadi karyawan, orang-orang jadi bos gak pernah sholat duitnya makin banyak, kita jadi karyawan rajin sholat duitnya malah sedikit. Realita fakta kita kalau iman kita tipis, kita akan mengatakan di mana letak keadilan Allah. Makanya anak Ar-Rahman sebenarnya itu apa? Ketika Allah memberikan sifat Ar-Rahman manusia dan makhluk semuanya di dunia, itu ada SK. Apa SK Pak? Syarat ketentuan berlaku. Nikmat yang Allah berikan di dunia diberikan untuk semua makhluk, ada syarat ketentuan. Silakan kalian nikmati nikmat yang ada di dunia ini sebanyak-banyaknya, ambil, semua adalah berkah dari Allah dan bukti Allah itu Maha Rahman. Tapi ada SK, syarat ketentuan berlaku. Apa? Prioritas nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini seluruhnya, dan Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk melayani manusia yang bertakwa kepada Allah. Berarti orang yang mendapatkan nikmat Allah kemudian dia bertakwa kepada Allah, itu orang ciri dapat nikmatnya, dapat ridho Allah. Tapi bagaimana orang-orang yang gak pernah bertuhan pada Allah, gak mau nyembah Allah, nikmatnya atau rezekinya lebih gede dari kita. Berarti apa? Allah tidak ridho. Begini gambaran gampangnya. Kita ini orang tua, punya anak. Ada anak 2 aja kita jadikan buat contoh. Sebagai orang tua pengennya punya anak yang soleh apa yang salah? Soleh kan? Ini anak 2 punya permintaan kepada ayahnya. Tapi perangainya beda. Yang satu nurut banget sama orang tuanya. Tapi yang satu boro-boro. Disuruh ngambil air di dapur aja, suruh bikin kopi, ogah. Tapi mintanya paling banyak. Sedangkan anak yang satu yang soleh, yang rajin sholat, yang selalu bantu orang tuanya, belum lagi orang tuanya minta bikinin kopi, pagi-pagi kopi sudah tersedia di meja ayahnya. Padahal ayahnya gak pernah minta. Lalu ketika pembagian, orang tua mau ngasih jajan. Anak yang soleh tanpa minta, tapi orang tua ngasih gak? Jang, kesini. Iya Pak, mau berangkat sekolah? Iya. Udah dikasih uang saku sama mah? Belum Pak.
Nih dari ayah 10.000. Tanpa sedikit pun mengatakan, yo cuma 10.000. Buat beli apaan ya? Enggak ada. Diterima, alhamdulillah ya, makasih. Dan ke sore harinya dia pulang itu uang masih sisa. Tapi ketika saudara yang satu lagi sholat ogah, ngaji ogah, sama orang tua galak, disuruh beli apapun enggak mau, males, naudzubillah min dzalik, kerjanya cuma tidur main HP. Kira-kira nunggu dibagi atau langsung minta? Nah enak yang satu ini permintanya banyak. Pak saya mau sekolah. Iya tahu Bapak. Terus apa? Bagi duit dong. Kan saya anak Bapak. Iya nanti dibagi. Nih 10.000. Kok cuma 10.000? Kan sama tadi saudara kamu juga 10.000. Nggak bisa Pak, saya nggak mau 10.000. Saya nggak terima. Buat makan apaan 10.000? Kata siapa? Kata anak yang tidak taat kepada orang tua. Akhirnya orang tua kesel marah. Jadi nggak mau 10.000? Enggak. Kalau nggak 10.000 saya nggak bakal sekolah. Akhirnya orang tua masuk dalam kantong, diambil tanpa dilihat. Tuh bawa semua. Dasar anak gak tahu diri. Tapi duitnya banyakan siapa Pak? Banyakan yang ngambek. Nah ini gambaran kita di dunia. Ketika kita diciptakan oleh Allah jadi manusia. Yang punya konsekuensi, kita punya tugas utama. Misi kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan sifat rahmannya Allah. Allah kasih semua nikmat yang ada di dunia. Silahkan ambil. Tapi ingat ada syarat ketentuan berlaku. Setiap yang ngambil kalau bersyukur saya tambahin. Tapi kalau kufur ingat inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat di dunia emang gak sedikit, banyak. Kita mau hitung nikmat Allah gak bakal pernah sanggup wala tuhsuha. Tapi ketika kita berpikir, oh ternyata begitu konsepnya. Maka kita tidak akan menyalahkan Allah ketika kita dapat rezeki yang sedikit tapi kita rajin sholat. Maka kita tidak akan merasa ngiri dengan orang-orang kafir. Yang hartanya melimpah ruah, duitnya gak ada ujungnya. Bahasa kasar begitu. Nolnya gak ada serinya duitnya. Tapi dia gak pernah nyembah Allah, dia gak pernah bersyukur pada Allah. Tapi nikmatnya bukan makin sedikit, makin banyak. Oh berarti Allah lagi ngapain? Kalau bahasa orang Betawi bilang, orang Depok ngambulin. Lu makan tuh sadadanya. Ntar lo gue tungguin, begitu. Ntar lu pulang ya, awas, begitu. Seolah-olah kita lagi diancam sama Allah. Hambaku kau gak mau tunduk padaku, kau gak mau menyembahku, kau gak mau jadi orang Islam, silakan. Makan tuh harta sebanyak-banyak di dunia. Harta di dunia, wa ma hayatu dunya illa mataul gurur. Ditipu kita sama dunia. Jadi kalau sekarang kita masih punya pola pikir, rezeki kita sedikit Allah pelit, ganti pola pikir kita. Mungkin dengan rezeki yang sedikit tapi Allah cukupkan rezeki kita, Allah lagi sayang sama kita. Mudah-mudahan ini pertanda Allah itu maha rahman dan kita yakin dan sadar nerima Allah itu maha pengasih tanpa pilih kasih, siapa jadi kasih. Walaupun yang pelit gak pernah ngasih, Allah mah tetap ngasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya Al-Fakir, mohon maaf, mudah-mudahan bisa jadi pengingat atau pengeling-eling diri kita agar kita tambah bertakwa kepada Allah SWT. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.